Ariel, meskipun masih banyak pertanyaan dan jawaban tentang apa yang terjadi 2,5 tahun lalu yang membayangi pikiran banyak orang, mari kita bicara tentang kenyataan di lapangan. Dan faktanya Hamas masih belum melucuti senjata, meskipun kita sedang berada di tengah gencatan senjata. Namun ada beberapa upaya yang sedang dilakukan, atau setidaknya beberapa pertemuan antara delegasi Hamas. Apa yang bisa kamu bagikan? Ya, delegasi Hamas berada di Kairo minggu lalu mengadakan serangkaian pertemuan dengan para mediator, dengan faksi-faksi Palestina lainnya, juga dengan perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk jalur Gaza, Nikolai Mladunov, mencoba mengatasi kebuntuan saat ini dalam pelaksanaan gencatan senjata Gaza. Karena kebuntuan saat ini berasal dari fakta bahwa Hamas menuduh Israel tidak memenuhi semua kewajibannya dalam tahap pertama kesepakatan tersebut. Mereka mengatakan bahwa perlu ada masuknya bantuan yang memadai. Jumlah truk bantuan yang mereka katakan belum masuk, meskipun Amerika Serikat mengatakan bahwa bantuan tersebut sudah masuk. Mereka juga mengatakan bahwa perlu ada upaya bantuan berupa karavan, tenda, dan pembersihan puing-puing dari berbagai area. Israel mengatakan semua ini berkaitan dengan rekonstruksi dan tidak akan ada rekonstruksi sampai ada pelucutan senjata. Bukan hanya Israel yang mengatakan ini, tetapi juga Dewan Perdamaian yang mengatakan hal yang sama. Kami mendengar saat Dewan Perdamaian diresmikan, Jared Kushner, menantu Presiden Trump, mengatakan tidak akan ada rekonstruksi Gaza sampai ada pelucutan senjata. Sekarang keputusan ada di tangan Hamas. Jadi di sini kita melihat Hamas mencoba menunjukkan skenario sebaliknya. Mengatakan kepada Syarkirsat bahwa dalam pertemuan mereka minggu lalu dengan para mediator mengusulkan sebuah kerangka kerja baru yang menyerukan pelaksanaan penuh tahap pertama sambil melakukan negosiasi untuk tahap kedua. Jadi pada dasarnya, ini akan membuat Hamas mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hamas tetap menolak perlucutan senjata sebelum semua itu terjadi. Mereka juga akan menolaknya setelah itu terjadi, tapi mereka tidak akan mengatakannya. Jadi pada dasarnya mereka mencoba menampilkan seolah-olah mereka ikut serta dalam gencatan senjata, dalam pelaksanaannya. Entah kenapa, para mediator justru memfasilitasi kedok ini. Tapi sementara itu, kita punya Israel, pemerintahan Trump, dan Dewan Perdamaian yang mengatakan bahwa Hamas setidaknya harus menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk perlucutan senjata. Sebelum ada kemajuan apapun di tahap pertama. Jadi saat ini kita sedang berada di jalan buntu. Para negosiator sedang berusaha mencari terobosan dengan mencoba memenuhi tuntutan Hamas. Hamas mengatakan bahwa mereka telah memberikan respons positif terhadap proposal dari para mediator. Tetapi hal ini tidak akan diterima baik di Yerusalem maupun di Washington. Kita sudah berada dalam kebuntuan ini selama berbulan-bulan sepertinya. Ethan, pada titik mana Israel memiliki kredibilitas untuk masuk sendiri dan melucuti senjata Hamas? Atau apakah kita sudah kehilangan itu dari perspektif internasional? Selain itu, kita harus sadar bahwa perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah mengalihkan ketegangan dari jalur Gaza. Di tingkat pimpinan tertinggi di semua negara yang terlibat. Dan hal itu digunakan dengan sangat cepat dan cerdas oleh Hamas. Apa artinya? Jika Anda membandingkan situasi Hamas sebelum perang dimulai dengan situasi hari ini, Hamas jauh lebih kuat sekarang. Di lapangan kita bisa menyebutnya begitu. Dan mengambil alih entitas di jalur itu, di zona tersebut, lalu Israel di zona kuning, Hamas di zona barat, dan menguasai jalur Gaza dalam kondisi seperti ini. Mereka kurang lebih tenang, tapi apa yang mereka lakukan, mereka terus membangun kekuatan mereka. Mereka butuh waktu, dan mereka menggunakan waktu itu bahkan tanpa pertempuran. Saya memperkirakan, saya sangat mengenal mereka. Untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka harus membangun, mengatur, dan mendapatkan lebih banyak dengan menyelundupkan ke sana kemari. Jadi tanda tanya mengenai Israel yang Anda tanyakan akan ada di atas meja menurut saya, hanya dalam beberapa bulan saja. Di satu sisi, jika akan ada
Jika ada kesepakatan seperti itu antara Iran, Amerika Serikat, atau di Lebanon, Hamas akan menjadi kekuatan yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Anda tahu oleh siapa? Oleh negara-negara Arab modern. Mereka ingin menutup lingkaran ini. Tapi di sisi lain, Israel tetap menempatkan pasukan di jalur Gaza. Tapi kita harus ingat bahwa Israel menempatkan pasukan di zona penyangga di Gaza, zona penyangga di Lebanon, zona penyangga di Suriah, dan juga di tepi barat. Itu berarti Israel sendiri seharusnya merumuskan kebijakannya, kebijakan strategisnya, dan menatanya. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang jelas sekarang. Tapi kita harus sementara itu menanggapi setiap indikasi aktivitas Hamas. Terus memantau ancaman di semua perbatasan. Mayor Jenderal Cadangan Eitan Dangot Ariel Osran. Terima kasih banyak kepada kalian berdua.